Halo kawan, apa kabarnya? Semoga kalian tetap jago ringkas dan selalu gede milik ya. Di video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah alur cerita dari film yang berjudul Shame yang dirilis pada tahun 2011. Di mana dalam film ini mengisahkan tentang seorang pria mapan yang tidak bisa melepaskan kebiasaannya melakukan percolayan dan menyewa seorang ublang. Bagaimana kelanjutan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Di awal film kita diperlihatkan dengan rarai seorang bujang BS asal Tasikmalaya yang bernama Brandon. Dan ia bekerja sebagai operator tagihan di salah satu perusahaan koperasi pinjol yang berada di daerah Legok, Nyenang. Mempunyai gaji di atas UMR kabupaten, tak ayal membuat kondisi ekonominya sangat berkecukupan dengan hidupnya yang hanya seorang diri dan tinggal di sebuah apartemen bansos. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang karyawan, ia selalu melaksanakan rutinitas yang selama ini tak bisa ia tinggalkan, yaitu melakukan percolayan dan memacak ublag yang ia sewa. Karena jika si Brandon telat melakukan percolayan, maka ia akan hareeng ya, bakal panas tiris gitu. Bahkan ketika sedang bekerja pun ia suka menyempatkan waktu untuk masuk ke toilet, sekedar menggosok titiknya sampai ongkek. Hal itu pun didukung oleh atasannya yang bernama David, di mana ia selalu mengajak Brandon untuk minum intisari bersama, sembari mencari liang palangkakan baru untuk dipacak. Rencana itu pun berhasil dikala Brandon yang sedang berjalan kaki untuk pulang, tiba-tiba saja ia diajak untuk menaiki mobil seorang wanita yang ia temui di tempat tadi. Bukannya hanya menaiki mobilnya, si Brandon berkesempatan menaiki Mackie-nya, di mana ia memacak wanita itu di pinggir jalan yang poek sambil berdiri. Hehe, kalau udah engas mah gabres di mana juga oke lah, yang penting bucat ya, hehehe. Selesai memacak wanita tadi, ia pun langsung pulang ke rumah. Namun, ia merasa aneh karena mendengar suara musik di dalam kamar apartemennya yang begitu keras. Setelah ia masuk sambil membawa tongkat baseball, ia pun direwaskan oleh kehadiran seorang wanita yang sedang ditaranjang di kamar mandinya. Ternyata wanita itu adiknya yang bernama Sisi, yang baru saja norojo tanpa memberi kabar sebelumnya. Dan diketahui jika adiknya ini adalah seorang sinden bajidor yang selalu tampil di sebuah kafe. Hingga suatu malam di mana Sisi sedang tampil di sebuah kafe yang menyanyikan lagu Ade Astrid yang berjudul Kunaon Anjeun, disaksikan oleh Brandon bersama si David. Selesai menyanyikan lagu tadi, terlihat si David yang mulai mengeluarkan sepik-sepik bagongnya untuk memuji si Sisi tanpa menghargai si Brandon yang berada di sampingnya. Sampai-sampai pada saat pulang bersama dengan menumpangi sebuah taksi, si David dan si Sisi malah asik beradu congor. Sesampainya di apartemen si Brandon, teuing naon nu dirasa, si Sisi malah mengajak si David untuk masuk terlebih dahulu. Si David yang dasarnya beki meki tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung memacak si Sisi di kamar si Brandon. Si Brandon yang hanya bisa menahan rasa marahnya ketika adiknya mulai mengeluarkan suara desahan karena sedang dipacak oleh atasannya, langsung pergi keluar untuk olahraga malam. Kalau di rumah terus mah bahaya ya, meskipun adik tapi dah kayaknya pulen kalau dipacak, hehehe. Tak berselang lama saat Brandon akan tidur, Sisi pun datang dan menangkapnya dari belakang. Karena takut celageng, Brandon yang marah dengan kelakuan adiknya langsung mengusirnya dari kamarnya. Pagi harinya, Brandon yang sedang melocot titiknya dikagetkan oleh kedatangan Sisi yang langsung membuka pintu kamar mandinya. Brandon pun langsung marah karena gara-gara Sisi mengganggu aktivitasnya, menyebabkan si Brandon menjadi ngabagel dan seueuh pada sikit titiknya.
Brandon pun lantas menyelesaikan aktivitasnya itu dengan menyewa seorang ublag dan memacaknya di kamar hotel sampai bucat. Sedangkan Sisi yang hanya bisa ngahulang sambil meminum intisari, merasakan kehidupannya yang tak pernah akur dengan kakaknya. Sampai suatu ketika, si Brandon yang sedang memacak seorang ublag tak menghiraukan pesan dari si Sisi yang sedang membutuhkannya. Namun, di sini terlihat bebenguk si Brandon yang merenyeng ketika sedang memacak seorang ublag. Karena dalam hatinya mah, ia nggak mau ya mempunyai kebiasaan colai sama nyawa ublag wae mah. Dalung se atuh kenu awakna oge. Paginya ia pun merasa panik mengetahui adiknya tidak bisa dihubungi. Dan benar saja ketika sampai apartemen, Brandon melihat Sisi sudah ngajoprak tak berdaya berlumuran getih. Di mana adiknya itu mencoba bunuh diri dengan memotong urat di tangannya. Ia pun langsung membawa Sisi ke rumah sakit dan baru mengetahui tangan adiknya yang penuh dengan sayatan silet. Dan di sini Sisi pun menyadari jika kakaknya itu sangat menyayanginya. Dan film pun selesai. Sungguh akhir alur cerita yang membagongkan dari saya. Hehe. Jadi pelajaran untuk para lelaki jangan dijadikan colai sebagai kebiasaan ya. Karena bisa membuat awak gampang lungse. Kalau punya uang mah mending nikah lah. Jadi bisa macet kapan saja ya. Atau kalau yang jomblo mending ublag we. Tapi diatur ya jangan tiap hari gitu. Seminggu sekali cukup lah. Hehe. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf kalau omongan saya nggak nyambung ya. And see you next video.